Baik, terima kasih kalau kita bisa sama-sama mengakhiri buku Kisah Para Rasul ini. Malam ini saya harap kita bisa membaca pasal 28. Apa kesan kita mengenai cerita misi yang pertama? Itulah pada abad yang pertama, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kita mencoba pasal 28 mengakhiri buku ini dalam cerita ini. Terutama terima kasih buat semua saudara-saudara yang setia mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita mengucap syukur kalau kita masih bisa melihat Allah kita tidak pernah meninggalkan kita sampai pada hari ini. Sebagaimana Paulus katakan di depan Raja Agripa, oleh karena pertolongan Tuhan aku masih bisa hidup, dan karena pertolongan Tuhan aku masih bisa bersaksi. Kita berdoa. Oleh karena anugerah-Mu, kasih-Mu, itulah membuat kami masih bisa bertahan hidup di dunia yang sudah dikutuk sejak mulai dari zaman Adam. Kami mengucap syukur karena pertolongan-Mu membuat kami percaya apa yang Tuhan Yesus sudah pernah katakan, semuanya akan digenapi. Bagaimana rencana Paulus mulai dari Efesus akan berangkat menuju Roma. Dan di dalam cerita ini kami bisa melihat bahwa itu memang digenapi sebagai tawanan roh. Walaupun sebagai tawanan roh, tapi itulah roh Allah membawa dia dalam semua situasi. Baik itu kapal maupun itu situasi memungkinkan apa yang rencanakan dalam hidupnya akan tercapai dan dia masih bisa hidup dan bisa bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati dan akan datang sekali lagi untuk menghakimi baik yang hidup maupun yang sudah mati. Terpujilah nama-Mu karena kami bisa mengenal Allah kami yang demikian dan kami bisa menaruh hidup kami di dalam Allah yang seperti ini, dan kami menanti kapankah Juru Selamat kami akan datang sekali lagi. Dengan kerinduan itulah kami hidup di bumi. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita buka. Sekarang mereka berada di Pulau Malta. Sesudah mengalami 14 hari terombang-ambing, akhirnya tercapai juga dalam satu pulau, itu namanya Pulau Malta. Kisah Rasul pasal 28. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Jadi bisa kita tahu bahwa situasi perjalanan ini mendekati musim dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api
dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Nah, jadi dalam cerita ini ayat 1 sampai ayat 2 menceritakan keadaan orang-orang di pulau itu. Jadi orang-orang di pulau ini dikatakannya tadi, mereka sangat ramah terhadap kami. Jadi ada tabiat bangsa pada zaman itu pun sudah ramah, terutama kalau pulau-pulau ada kapal yang tersandar, ada kapal yang dalam kesulitan, nampaknya mereka ramah menerimanya. Dan karena cuaca sudah dingin, mereka memasang api unggun supaya semua yang datang dari kapal itu bisa mendapatkan hangatnya. Jadi mereka di sana. Dan juga ayat 3 ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting. Jadi Paulus juga ikut berpartisipasi supaya api mereka ini bisa dipelihara. Mereka mengambil kayunya dan memasangnya. Tetapi waktu itu terjadi lagi sesuatu. Itu ada ular, dan ular beludak itu karena panasnya lalu menggigit tangannya Paulus. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Jadi pulau ini punya namanya Dewi, itu Dewi Keadilan. Jadi mereka menyembah berhala di pulau ini. Kalau mereka tadi sudah dihantam oleh badai di dalam laut dan masih bisa selamat keluar, tetapi sampai di luar pun Dewi Keadilan ini tidak membiarkan Paulus hidup. Itulah pengertian mereka dengan adanya ular yang memagut tangan Paulus. Jadi memang dari dahulu Dewa Keadilan, Dewi Keadilan ini sangat merajalela di mana-mana. Kalau orang yang jahat itu akan dibunuh oleh Dewi Keadilan ini, maka orang baik itu bisa selamat. Jadi mereka punya pengertian bahwa Paulus ini orang yang tidak baik. Makanya sudah keluar pun dari laut, mereka juga masih bisa dibunuh oleh ular yang memagut dia. Itulah pengertian mereka yang pertama dalam keramahannya. Jadi pulau ini orangnya ramah, dan pulau ini memiliki Dewi Keadilan. Dan waktu Paulus dipagu ular, mereka berpikir, ya ini pasti dia seorang pembunuh. Sehingga kalau dipatuk ular ini, walaupun dia sudah selamat dari laut, dia harus akan mati. Dan mereka semua menunggu. Itulah pengertian orang-orang di pulau itu. Tetapi Paulus mengibarkan ular itu ke dalam api. Lalu ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus waktu mereka mengutus murid-muridnya yang ke-70. Itu dalam Lukas pasal 10
ayat 19. Maka Injil Lukas ini kita baca karena ini sama-sama Lukas. Kisah Rasul juga Lukas. Yang Lukas juga adalah Lukas pasal 10 ayat 19. Waktu Yesus mengutus ke-70 murid. Dikatakannya dalam cerita itu, yaitu ayat 18, ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini jaminan ayat 19 bagi yang diutus oleh Tuhan Yesus. Dan jaminan ini sekarang dialami oleh Paulus, bahwa tidak ada yang akan membahayakan kamu, terutama dari segi kuasa dari kuasa ular dan kala jengking. Dan di sanalah dia digigit oleh ular tadi. Makanya Paulus tidak akan diharapkan mereka pasti dia sebentar lagi akan bengkak ataupun mati rebah seketika itu, karena memang ular ini sangat berbisa. Tetapi dalam Lukas pasal 10 ayat 19, Tuhan sudah menjamin bahwa kuasa ular dan kalajengking tidak akan membahayakan hidupmu. Jadi Paulus punya jaminan dalam hal itu. Nah, ayat 16. Nah, 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apapun yang terjadi padanya. Dan sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Pandangan yang salah tadi berubah lagi. Pastilah ini dewa. Kalau dia bukan dewa, pasti digigit oleh ular ini. Setidaknya dia bengkak, perlu diobati. Kalau tidak, bisa rebah, mati. Tapi mereka tunggu, nggak jadi-jadi. Loh, kalau begitu mungkin dia ini juga seorang dewa. Kalau kita belajar ini semua, toh pasti sudah ada dasar keyakinan orangnya di dalam setiap daerah. Dan inilah yang dialami oleh Paulus juga waktu di Listra. Kita ingat di Listra? Kalau tidak, mari kita lihat pasal 14. Iya, di Listra sama juga. Iya, karena ada kuasa di dalam Paulus. Ya, Listra itu pasal 14. Misi ke daerah. Iya, di daerah mulai dari Antioquia Pisidia ya. Nah, jadi pasal 14 ini ayat 11. Kisah Rasul 14 ayat 11. Waktu dia berada di Ikonium, Listra, dan Derbe. Dan di Listra itu ada orang yang lumpuh. Itu yang ceritanya kita tahu. Sesudah orang lumpuh itu disembuhkan oleh Paulus, waktu dia mengatakan yang lahir ini, Paulus, bahwa ia beriman. Dan Paulus berkata kepadanya, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu pun meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari. Melihat itu, orang di Listra ini menganggap bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah dewa-dewa yang telah turun ke tengah-tengah mereka berupa manusia. Iya, akhirnya mereka, ceritanya kita tahu, dia dilempari sampai mati dan ditinggal di situ. Lantas murid-muridnya datang dan Paulus kembali bangkit. Nah, di sini juga mereka berpikir bahwa Paulus ini rupanya dewa, sehingga walaupun dipatuk ular, dia juga tidak mengalami bengkak ataupun mengalami sakit. Pasti orang ini dewa. Nah, jadi memang semua manusia di dunia ini, memang kalau masalah kuasa-kuasa, kemungkinannya di mana-mana semua orang itu percaya.
Ya, baru sesingkat ceritanya, inilah yang terjadi. Dia tidak mengalami karena Tuhan sudah menjaminnya tidak ada kuasa yang dapat membahayakan dia di dalam pekabaran Injilnya itu. Nah, itu ayat 3, ayat 7. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Jadi tadi secara umum pulau itu baik. Secara umum mereka itu punya dewi keadilan. Secara umum mereka tahu ada kuasa yang lebih tinggi daripada manusia. Dan juga di daerah itu ada juga yang gubernur ini ada tanahnya juga baik. Mengundang Paulus dan timnya 3 hari dia di rumah gubernur pulau ini. Iya, dan dia juga orangnya baik. Itu yang diceritakan dalam Alkitab kita ini. Ayat 8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Terjadi lagi mujizat di dalam pelayanan mereka. Iya. Nah, itulah yang dapat bisa kita bayangkan. Tadi pendapat orang banyak, sekarang sudah lebih terperinci lagi. Itu ayahnya Publius yang sakit. Sekarang orang sakitnya tadi bisa disembuhkan. Dan mereka tinggal 3 hari di rumah itu. Ya, ayat 9. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu. Dan mereka pun disembuhkan juga. Terjadi lagi pelayanan. Oleh karena pertolongan Tuhan tadi, baik digigit ular tidak mempan. Dan dalam situasi seperti ini ada juga gubernur ini yang suka mengundang dia, dan di dalam rumahnya ada orang sakit. Selama 3 hari mereka di situ, mereka menyembuhkannya, dan ini semua adalah kesempatan. Bagaimana Injil bisa diberitakan. Makanya tidak bisa kita lupa, walaupun mereka ini mereka-reka menangkap Paulus sebagai tahanan, tapi dalam satu sisi kacamata Allah, ini bukan tahanan, tapi ini adalah hamba Tuhan yang dibawa Tuhan kemana saja dia mau. Dipakainya semua sarana yang ada di bumi ini, baik kapal tadi, demikian juga Pulau Malta tadi, demikian juga ular tadi. Sekarang ada sakit disembuhkan juga. Sehingga di pulau ini juga mereka ini diterima dengan baik. Ayat 10. Mereka sangat menghormati kami. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Jadi kalau Allah menyediakan, ya persiapan Allah, persediaan Allah, semua menjadi bagian orang ini. Allah mempersiapkan kapalnya, Allah mempersiapkan Pulau Malta, Allah mempersiapkan ular, Allah mempersiapkan orang sakit, dan Allah mempersiapkan kuasanya, memberikan dia sembuh. Dan sekarang sebelum mereka berangkat, mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Jadi inilah lagi waktu nanti mereka melanjutkannya, karena di Pulau Malta ini kemungkinannya mereka lamanya tinggal 3 bulan untuk menunggu musim dingin lewat, supaya jangan berlayar dalam situasi yang berbahaya. Makanya harus dipersiapkan makanan nanti waktu mereka berjalan. Ayat 11. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria. Ini dari Mesir, yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami tinggal di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya.
Ya. Dari situ kami menelusuri pantai. Lalu baru sampai kami ke Rigiu. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Putulioli. Di situ kami berjumpa dengan anggota jemaat. Dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Jadi ada Pulau Malta untuk memperlengkapi mereka makanan perjalanan. Sekarang ada lagi jemaat di Puteoli, dan disitulah mereka lamanya lagi 7 hari. Dan jemaat di situ mengundang mereka ini supaya tinggal di rumahnya bersama-sama dengan dia sebelum mereka melanjutkan perjalanannya ke Roma. Maka di sini juga bisa kita lihat sudah berkembang rupanya pada masa ini kekristenan. Ya, tapi kekristenan yang berkembang ini hampir semuanya di pinggir laut. Karena pada waktu itu toh kapal-kapal menjadi pengangkutan mereka. Jadi di situ juga sudah ada murid, dan mengundang Paulus dengan Lukas dan timnya ini ya supaya bersama-sama di situ selama 7 hari sebelum mereka berangkat ke Roma. Ya, Allah ada lagi ya persiapan Allah untuk perjalanan orang ini. Selangkah demi selangkah. Itu yang kita tidak bisa lupa. Makanya Paulus katakan senantiasa, karena pertolongan Tuhan kami masih bisa hidup dan kami bisa bersaksi. Oke, ayat yang ke-15. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Teres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Ayat 15 ini, apakah ini memang yang menerima surat Paulus yang dikirimkannya dari Korintus, menyatakan kedatangannya ke Roma? Maka dikatakan di sini, saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Teres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Memang berat perjalanan ini ya. Ya, jadi sesudah dia melihat saudara-saudara seiman di situ, maka dia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya, bahwa memang apa yang dikatakan Allah pada malam waktu dia ditangkap di Roma, di Yerusalem, bahwa kamu harus menghadap Kaisar. Ayat 16. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Makanya Paulus di sini tidak dimasukkan ke dalam penjara, tetapi dia tinggal dalam rumah sendiri. Hanya ada pengawalnya bersama-sama dengan seorang prajurit yang mengawalnya. Nah, jadi sampai di Roma, keadaan Paulus bukan dimasukkannya ke dalam penjara Kaisar, tetapi tinggal di satu rumah, dan ada yang mengawal dia seorang prajurit, dan teman-temannya bisa datang kepadanya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Ya, orang Roma itu maksudnya kan prajurit ya. Ya, karena kan mereka itu di bawah jajahan Rom. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku. Ini Roma mau melepaskan dia, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku,
dijaganya harga diri sahabatnya orang Yahudi. Walaupun itulah yang membuat dia sangat banyak menderita. Tetapi di hadapan saudara-saudaranya Yahudi yang di Roma, dia mengungkapkan supaya jangan nanti mereka ini anggap bahwa aku datang ke kaisar untuk mengadukan kesalahan bangsaku sendiri. Maka dia langsung mengatakan, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku minta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Apa rupanya pengharapan umat Israel? Pasti jawabnya adalah semua apa yang dikatakan oleh Musa adalah digenapi ya. Itu mengenai soal kebangkitan orang mati dan penghakiman yang benar dan yang salah. Itu dikatakannya. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya. Ini orang-orang Roma yang tadi. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat dari Judea, maksud dari Yerusalem, tentang engkau. Dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Dalam pembicaraan ini seperti mereka ini adalah orang yang sahabat. Karena dia memakai bangsanya itu sendiri, jadi dapat kita sedikit perasaan bagaimana dekatnya Paulus ini dengan bangsanya sendiri. Dan bagaimana dekatnya bangsanya ini dengan Paulus. Yang membuat mereka berbeda hanya satu. Itulah tentang pengharapan umat Israel yang ada di dalam Taurat Musa. Itulah mengenai Yesus. Itu yang membuat mereka tidak dekat. Makanya pernah Tuhan Yesus katakan, kalau engkau tidak membenci saudaramu, engkau tidak bisa menjadi muridku. Ini yang dimasukkannya. Bahwa orang-orang Yahudi ini akan membenci Paulus karena nama Yesus. Yang ada di dalam pengharapan umat Israel ada kebangkitan. Ya, ayat 22. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Dipakai istilahnya mazhab, dipakai istilahnya sekte, dipakai istilahnya jalan Tuhan. Dan mereka tahu bahwa tentang ini di mana-mana banyak kali mendapat perlawanan. Nah, tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Iya. Jadi orang Roma rupanya sudah mendengar bagaimana sikap orang terhadap jalan Tuhan. Jalan yang sudah digenapi apa yang dikatakan oleh kitab-kitab Musa. Mengenai itu mereka tahu. Nah, sekarang kami ingin dengar bagaimana pendapatmu sebenarnya. Ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Jadi datang orang ke tempat di mana Paulus tadi numpang. Diundang mereka semua. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa. Dan di mana-mana dia demikian. Dan kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Tadi di Yerusalem nampaknya belum ada bait Allah. Rumah ibadat. Jadi Paulus bukan ke rumah ibadat itu karena dia sebagai tahanan ada rumahnya dan orang-orang Yahudi yang di situ yang sudah jumpa ya datanglah ke tempatnya itu. Di Roma. Ya, di Roma. Dan di Roma inilah orang-orang itu berkumpul dan diberikanlah kesempatan kepada Paulus karena mereka tadi sudah ingin mendengar
bagaimana jalan Tuhan atau jalan kebenaran atau sekte atau yang mereka katakan tadi apa? Iya, mazhab ini gitu ya. Jadi pada zaman ini rupanya di Roma belum tahu orang-orang Kristen. Yang sudah tahu mereka orang Kristen itu Raja Agripa. Itu di daerah Antioquia. Itu sudah tahu mereka. Tetapi di Roma hanya mereka tahu mengenai ajaran mazhab tentang ajaran yang satu ini. Itulah ajaran tentang Yesus. Makanya ke sanalah Paulus memberikan ini kepada orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Jadi Paulus di sini memakai istilah tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para Nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus yang ada di dalam buku mereka itu. Nah, mundur kita sedikit. Waktu hari raya Pentakosta, Petrus meyakinkan orang-orang Yahudi itu yang ada di Yerusalem. Waktu turunnya hari raya Pentakosta, dia pakai kitab Nabi Joel. Bahwa ini sudah dinubuatkan dalam Nabi Joel yang sudah dikasih tahu. Dan dari situlah dia masuk kepada Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke sorga. Dan dialah Yesus yang mencurahkan Roh Kudus yang kamu lihat hari ini. Tetapi orang-orang Yahudi di Yerusalem tidak tahu hal itu. Maka dia pinjam istilahnya kerajaan Allah. Karena perjanjian lama banyak kali cerita soal kerajaan Allah akan datang. Kerajaan Allah banyak. Dan dipakainya kitab-kitab Musa, bagaimana penggenapan kitab-kitab Musa ini di dalam Tuhan Yesus. Dan apalagi kitab Nabi-Nabi itu terjadi dalam Yesaya 53, bagaimana penggenapan akan Yesus di situ. Dan dikatakan hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataan ini, ada yang tetap tidak percaya. Sebagaimana biasanya langsung terbagi dua, yang percaya dan yang tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Jadi penolakan bangsa itu adalah penggenapan kitab Nabi Yesaya. Jadi kita jadi ingat lagi penggenapan apa yang dikatakan Allah kepada Paulus di Yerusalem sekarang sudah sampai di Roma. Bagi orang Roma ini juga apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, mereka mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Mereka melihat dan melihat namun tidak melihat. Menanggap. Itulah membuat mereka menolak. Barulah ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Dan dikatakannya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Wah, ini berat ya. Ini teologi predestinasi ya. Allah sudah menentukan supaya firman Tuhan ini digenapkan bagi orang yang tidak percaya. Wah, berat ya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kalau mereka berbalik, ya pasti Tuhan akan menyembuhkannya. Tetapi karena mereka melihat pun tidak bisa melihat, mendengar pun mereka tidak bisa menangkap, dan mereka tidak bisa mengerti. Itulah terjadi kepada separuh dari yang mendengar ini. Jadi digenapkanlah bagi dia untuk tidak percaya. Itu yang dikatakan oleh Paulus waktu mereka ini terpecah dua.
Yang pulang dengan tidak percaya, dibawanya jugalah khotbahnya Nabi Yesaya. Genap juga bagi orang itu. Berat bagi kita ya. Tapi Paulus dua-dua itu sama dia. Dia berani menyatakan supaya orang ini percaya. Tetapi kalau orang ini menolak, berani juga dia mengatakan supaya genaplah terjadi bagi kamu. Bahwa memang kamu mendengar tapi tidak bisa mengerti. Melihat tapi tidak bisa menyangkap. Supaya kamu tidak berbalik dan kamu disembuhkan oleh Allah. Inilah kalau kita katakan predestinasi, iya. Tapi kurasa sebagai kita, janganlah kita bagian yang ditentukan, yang mendengar, yang melihat, namun tidak bisa mengerti dan tidak berbalik. Maka ini juga genap. Seperti khotbahnya terakhir juga ini. Tuhan Yesus sudah mengatakan ini kepada Judas Iskariot, kepada orang Roma, karena nanti dia terakhir di sini orang Yahudi di Roma juga akan kembali diungkapkannya bahwa genaplah firman Tuhan ini yang sudah dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya 800 tahun sebelumnya, dan sekarang kok genap lagi bagi umatku orang Israel yang tidak mau percaya ini. Iya. Bagaimana kita menerimanya? Ya, makanya kita harus mengucap syukur kalau boleh kita mengerti. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mengerti? Ya harus juga kita berani mengatakannya. Tapi kemungkinannya kalau kita mengasihi, pasti kita tidak berani mengatakannya. Tapi Paulus dengan sebagai rasul, dia harus berdiri di atas yang benar dan yang salah. Sedih ya kalau dikatakan demikian. Dan padahal tadi kunjungannya ke Roma begitu beratnya di dalam kapal. Iya, begitu berbahayanya perjalanan, begitu jauhnya dia ditangkap dan bagaimana semuanya. Tapi kok akhirnya dilihatnya juga lah bangsanya ini menolak Injil yang dia bawa. Kita juga bisa sama. Waktu kita mengabarkan Injil kepada saudara-saudara kita, sudah kita usahakan sebanyak mungkin, sebagaimana kita bisa buat, semua persiapan Allah sudah kita habiskan. Begitu kita khotbah, juga ditolak. Karena tadi kita sudah lihat persiapan Allah untuk membawa Paulus sampai di Roma, mulai dari Yerusalem. Persiapan Allah di Pulau Malta. Tetapi sampai di Roma, dan bagaimana persiapan di Roma, prajurit itu begitu baik, dibiarkannya Paulus tinggal sendirian dan dikawal supaya saudara-saudaranya orang Yahudi bisa datang. Waktu dia khotbah sudah ditentukan mereka ingin mendengarkannya. Separuh lagi menolak, genaplah kepadanya. Jadi kurasa ini yang benar. Jadi kita harus menyatakan penghakiman dan harus juga menyatakan keselamatan. Inilah yang diakhiri oleh surat Roma kepada orang Yahudi ini. Maka nanti kita jumpa kurasa kita nanti akan jumpa di Roma pasal 9 bagaimana bangsa Israel menolak. Iya ya. Ya, jadi beginilah ceritanya. Ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Jadi Paulus mengatakan kepada bangsaku ini memang tidak mendengar. Tetapi kalau kepada bangsa lain mereka akan mendengarnya. Itu yang diungkapkannya 28. Sebab itu kamu harus tahu. Kalau kamu tidak menerimanya, pasti nanti bangsa yang lain itu akan menerimanya. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Sebagian bisa diselamatkan, sebagian tidak bisa diselamatkan. Jadi Paulus menyatakan bahwa kalau kamu tidak menerimanya, maka bangsa lain akan menerimanya. Itulah keadaan waktu dia sampai di Roma. Memang di dalam suratnya itu nanti kan kita baca apa yang dia katakan. Jadi kalau kita sedikit baca surat Roma Paulus ya,
Berarti surat Roma Paulus ini sebenarnya sebelum dia sampai ke Roma, suratnya sudah tiba. Berarti adakah gereja yang menerimanya di Roma? Karena waktu perjumpaan ini kan bukan gereja yang menerima dia, tetapi yang menerima dia adalah orang-orang Yahudi. Dan waktu dia khotbah kepada orang-orang Yahudi, nampaknya dia ditolak. Sebagian menerimanya, sebagian menolaknya. Barulah Paulus katakan, oke, sekarang aku khotbah kepada bangsa-bangsa lain. Sepertinya juga di dalam misi-misinya yang pertama, kedua, dan ketiga diutamakannya kali bangsanya. Tetapi kalau bangsanya itu menolak, maka dia lari lagi kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Iya, jadi Paulus di Roma itu menyewa rumah. Jadi dia harus menanggung biaya misinya ini sendiri. Itulah makanya nanti kalau kita baca surat Filipi, karena surat dari Roma ini kan dia tulis surat Filipi, surat Efesus itu kan surat penjara semua. Penjara di Roma. Nah, barulah surat Filemon dan kemungkinannya surat Kolose. Jadi 4 surat ini adalah surat penjara dari Roma. Mungkin ditambah dengan 1 dan 2 Timotius. Dan juga mungkin Titus. Iya, jadi dalam Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Jadi disinilah kesempatan Paulus untuk melayani semua saudara-saudaranya yang tadi yang sudah bisa percaya. Dan disinilah kesempatan Paulus dalam 2 tahun ini menulis surat-surat penjaranya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi di Roma dari satu sisi dia tidak punya tantangan. Mungkin alasannya pertama adalah tidak banyak orang Yahudi yang bisa mengadukan dia. Karena jauh dari Yerusalem. Dan nampaknya Roma, Kekaisaran Romawi pada waktu ini belum berkeberatan Paulus masih menceritakan Injilnya itu kepada barang siapa yang mau datang. Maka dikatakan di sini kebaikan diungkapkan. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Iya, jadi di Roma lebih aman dia daripada di Yerusalem. Dan dari di tempat-tempat bangsanya sendiri di Judea. Sekarang sudah pindah ke tangan orang-orang yang bukan orang Israel. Dan lebih aman dia. Dan 2 tahun lamanya dia di Yerusalem, di Roma. Jadi kalau kita lihat perjalanan misi, kan itu tadi ya, kamu adalah menjadi saksiku. Makanya di sini pun kalimat terakhir mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus ini sampai di Roma. Dan di Roma inilah keadaannya. Untuk 2 tahun dia menyewa rumah. Maka nanti pasti kita tanyakan di mana kedudukan surat Roma. Apakah nanti surat Roma itu mereka datang ke tempat Paulus, atau Paulus datang kepada gereja yang ada di Roma itu? Sepertinya di sini nggak diungkapkan hal itu. Yang diungkapkan hanya semua orang datang kepadanya. Ia menerima semuanya. Maka di sini jugalah nanti surat Filipi ditulisnya waktu Popraditus diutus oleh jemaat Filipi mengunjungi dia ke Roma. Dan sesudah pulang dia ditulisnya surat Filipi untuk mengungkapkan keberadaannya di Roma supaya jemaat di Filipi agak sedikit terhibur dan bersukacitalah mereka. Dan di situ jugalah nanti datang Epaphroditus ini menceritakan keadaan jemaat Kolose. Dan ditulis Paulus lagi lah surat Kolose. Dan di situ lagi nanti ditulisnya surat Filemon, karena Filemon ini kan ketua gereja yang ada di Kolose.
Dan itu juga lah ditulisnya surat kepada jemaat di Efesus selama 2 tahun ini. Jadi mari kita bisa lihat beberapa poin. Jadi waktu Paulus mengabarkan Injil dalam dunia misinya, kelihatannya padat kali dia mengabarkan Injil. Buru-buru kali. Tetapi sudah mulai dia ditangkap di Yerusalem dan dia ditahan di mana ditahannya? Di Kaisarea juga 2 tahun. Dan di Roma juga ditahan 2 tahun. Maka Paulus kurang lebih di dalam penjara setidak-tidaknya ada 4 tahun. Keluar masuk dari satu sisi kepada sisi yang berikutnya. Baru kita tanyakan, oh berarti selama di penjara inilah kesempatan Paulus untuk bersaksi kepada raja-raja. Jadi untuk bisa dia khotbah kepada raja-raja, dia harus ada dalam tawanan roh, dipenjarakan oleh kekaisaran Romawi. Untuk boleh mengabarkan Injil, dia mendirikan gereja-gereja itu dipimpin oleh Roh Kudus, dan di dalam pelayanannya itu dia banyak mengalami penderitaan, baik dari orang Yahudi sendiri maupun dari orang-orang yang bukan Yahudi. Dan kalau aniaya sudah terjadi, itulah membuat dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi di Roma sebagai tawanan roh yang berangkat dari Yerusalem, dan 4 tahun sesudah 4 tahun lamanya, mulai dari Kaisarea 2 tahun, di Roma dia 2 tahun, jadi 4 tahunlah dia di dalam penjara saja. Dan di Roma inilah dia menulis surat itu. Maka di Kaisarea juga dia mungkin menulis surat. Ya, jadi selama di penjara inilah dia menulis surat. Makanya pernah dikatakannya, Timotius, datanglah kamu cepat sebelum musim dingin, bawa jubahku dan juga buku-buku pergamenku yang kutinggalkan di rumah Kripus, katanya, supaya nanti bisa aku menulis lagi gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat dari kisah para rasul ini, waktu saya dengar 15 tahun tidak ada cerita di dalamnya. Umpamanya sesudah Paulus bertobat, itu kan gak ada cerita lagi, semua lenyap. Sampai nanti Barnabas mencari Paulus ke Tarsus, baru terjadi misi, itulah Kisah Rasul pasal 13. Tapi sebelum pasal 13, yang terakhir sekali adalah Petrus keluar dari penjara, lari dia supaya jangan dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, itu ke masa yang sepi. Nah, jadi apa yang kita bisa ambil dari Kisah Rasul ini kalau kita akhiri malam ini? Pertama, pasti tidak bisa tidak, kamulah saksiku, itu pertama. Kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Dan ternyata nampaknya ini sudah digenapi sampai di Roma oleh Paulus. Makanya kalimat yang terakhir pun dikatakannya kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kenapa perlu dikatakan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus? Karena Roma jauh dari Yerusalem. Mereka tidak tahu tentang Yesus Kristus. Maka dibawalah Injil ini dari Yerusalem, tempat mereka ibadah, sekarang masuklah ke kota kekaisaran, di mana penduduk dan pejabat-pejabat ada di Yerusalem, ada di Roma. Dan sekarang sampailah itu digenapi. Nah, barulah berikutnya kalau demikian sampailah. Apakah nanti dia sampai ke Spanyol? Karena itu kan harapannya. Sesudah aku singgah sebentar di Roma, dan sesudah itu aku akan berangkat ke Spanyol. Sebagaimana orang Antioquia menolong aku misiku pertama, sekarang supaya kamu nanti bisa juga menolong aku melanjutkannya ke Spanyol. Makanya dalam pikiran Paulus mengunjungi Roma, salah satu ialah supaya dari Roma, jemaat yang ada di Roma nanti menolong dia untuk membawa dia ke Spanyol. Sebagaimana gereja-gereja yang sudah menolong Paulus mulai dari Antioquia
demikian juga dari Filipi. Nah, sekarang inilah diharapkannya sampai di Roma, supaya nanti orang Roma melanjutkan perjalanan Paulus bersama-sama mereka ke Spanyol. Tapi cerita itu tidak ada lagi yang menuliskannya. Makanya sampai di Roma lah kemungkinannya Lukas. Jadi kalau kita kembali melihat Lukas, seandainya Lukas tidak ada, maka tidak adalah cerita misi abad pertama. Padahal Lukas tadi menulis kisah para rasul ini kepada Theophilus yang mulia. Jadi mungkin Lukas tidak mengharapkan bahwa apa yang dituliskannya ini akan dibaca oleh gereja sekarang ini. Apa yang dibuat Allah mulai dari hari raya Pentakosta, ya, sampai nanti tahun 60. Ini kemungkinannya kalau dari saya baca ini sudah tahun 65 ini. Ayat yang ke-31 ini. Paulus sudah 60, ini sudah tahun 65. Berarti ini sudah 35 tahun sesudah hari raya Pentakosta. Sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, 35 tahun misi sudah sampai di Roma. Cerita tentang Tuhan Yesus sudah dibawa oleh Paulus ke sana. Nah, makanya kalau Lukas tadi tidak menulis tentang kisah para rasul, maka tidak ada cerita bagaimana perkembangan Injil sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Bukan berarti rasul-rasul yang lain tidak mengabarkan Injil, hanya tidak dicatat dalam Alkitab kita ini. Nah, barulah berikutnya, kalau tadi tidak ditulis oleh Lukas kisah para rasul, maka kita tidak tahu juga bagaimana Roh Kudus mengambil alih untuk melanjutkan buku Lukas masuk ke dalam buku kisah para rasul. Karena Injil Lukas berhentinya kan waktu Yesus naik ke surga, kan begitu bilang dalam buku yang pertama. Aku telah menulis tentang Tuhan Yesus, apa yang diajarkannya dan apa yang dilakukannya sampai dia naik ke surga. Sekarang dalam buku yang kedua ini, bagaimana murid-murid membawa Injil dari Yerusalem sampai ke Roma. Jadi di dalam perjalanan inilah ada Paulus, ada Petrus, ada Yohanes, ada Filipus, ada lagi Silas, dan masuklah ada Paulus, dan ada lagi Timotius. Ada lagi lah pemberita Injil yang lain untuk melanjutkan pekerjaan Allah yang sudah ada di Injil Lukas dan sekarang dilanjutkan oleh rasul-rasulnya ini. Barulah pertanyaan kita secara teologi yang penting. Sejauh manakah bisa kita tiru kisah para rasul dengan cara kita mengabarkan Injil sekarang? Itu menjadi pertanyaan. Ya, baru yang bisa kita tiru, yang tidak bisa tidak adalah semua ini dilanjutkan oleh pekerjaan Roh Kudus sendiri. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, dan inilah yang mengarahkan. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, kalau nanti dia datang, dia akan menjadi saksiku. Dan barulah kita belajar bagaimana orang-orang yang mengabarkan Injil dalam kisah para rasul ini dengan pertolongan Allah, dengan kuasa Allah, dengan persiapan Allah, dengan situasi, dan memungkinkan Injil ini sampai di Roma. Jadi satu sisi bisa juga menguatkan kita bagaimana perjalanan misi. Itulah makanya panjang kali perjalanan Paulus ke Roma. Mulai dari pasal 22, mulai ditangkap di Yerusalem sampai pasal 28. Itulah cerita yang paling jauh. Ceritanya hanya mengenai perjalanan ke Roma. Dan begitu jauhnya, dan apa yang harus dialami supaya kamu menjadi saksiku itu sampai di Roma. Nah, jadi apa kesan kita dari surat ini semua? Ya, sekarang bisa kita melihat latar belakang setiap jemaat. Bagaimana berdirinya jemaat Efesus? Umpamanya bisa kita tahu. Bagaimana berdirinya jemaat Filipi? Oh, bagaimana berdirinya jemaat Kolose? Apa kurangnya di jemaat Tesalonika? Oh, apa masalah yang terjadi di surat-surat di mana Paulus sudah mendirikan jemaatnya?
Iya, jadi dari Kisah Rasul bisa kita lihat bagaimana caranya Allah mendirikan jemaat masing-masing. Tetapi jangan kita silap membayangkan jemaat yang didirikan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul ini punya gedung besar. Mungkin kita keliru. Iya, bukan seperti yang kita bayangkan sekarang ini. Ya, paling-paling mereka bisa saja jemaat rumah. Jemaat rumah yang anggotanya entah 20 lah, entah 30, ya mungkin sampai 50 orang. Kecuali jemaat yang ada di Yerusalem. Karena Yerusalem itu kan berdirinya sendiri, sudah sekali bertobat orang ini 3.000 orang. Iya. Nah, jadi kalau jemaat-jemaat yang lain seperti di Filipi, jemaatnya itu kan 3 keluarga. Ini lagi demikian. Dan inilah melanjutkan Injil itu nanti untuk selanjutnya. Sesudah masuk pada generasi yang berikutnya, sesudah rasul-rasul ini semuanya meninggalkan bumi. Nah, jadi dalam surat Kisah Rasul ini kita bisa belajar bagaimana tangan Tuhan menyertainya sampai Injil ke Roma. Dari pusat ibadah Yerusalem. Kan itu kalau Yerusalem ya. Kalau asal kita ingat Yerusalem, pasti kita ingat rumah bait Allah di mana Allah hadir dan orang Yahudi beribadah di dalamnya. Tetapi sekarang Injil sudah masuk ke dalam kota Roma, di mana penyembahan berhalanya begitu banyak. Tetapi Injil sudah mulai berkembang. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Sehingga nanti kota Roma bisa menjadi kota yang sangat penting di dalam sejarah kekristenan. Itu pasti alasannya karena nanti Yerusalem kan menjadi hancur. Ya, jadi Rom jadi besar karena kekaisaran Romawi kan memelihara sampai tahun 400. Jadi kejayaan Rom menjadi kesempatan Injil berkembang ke seluruh kerajaan Roma. Iya, jadi sampai di sinilah cerita kita. Kalau Anda sudah bisa melihat perjalanannya, supaya kita bisa mendoakannya, bagaimana tangan Tuhan menyertai Injilnya dari hari ke hari. Ini kurang lebih 35 tahun. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Itulah ceritanya. Karena ini kurang lebih tahun 65. Dan sesudah itu paling 2 tahun lagi Paulus akan dibunuh. Maka Petrus juga kurang lebih pada tahun itu juga dia akan mati. Maka 2 Timotius itulah surat Paulus yang terakhir, merupakan surat perpisahannya dengan anak rohaninya Timotius. Nah, sampai di sini kita bisa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dari buku Kisah Rasul ini yang begitu panjang menceritakan perjalanan Paulus dari Yerusalem akhirnya sampai di Roma oleh karena pertolongan-Mu. Maka dari setiap pekerjaan Allah, dari satu sisi kami bisa melihat sebagai kesulitan, sebagai Paulus orang tahanan. Tetapi satu sisi sebagai tawanan roh, di mana saja ada kesempatannya untuk menceritakan kerajaan Allah dan menceritakan tentang Yesus, dan tidak ada halangannya. Kami memuji nama-Mu bahwa dalam kesulitan inilah kerajaan Allah berkembang. Maka langsung kami ingat apa yang dikatakan oleh Gamaliel, kalau memang berasal dari Allah, tidaklah mungkin bisa dikalahkan, karena bagaimanapun Allah akan membelanya dan melanjutkan pekerjaannya. Kuatlah iman kami bahwa akan digenapkan Matius 28, bahwa semua bangsa akan menjadi murid-Mu, sebagaimana Kisah Para Rasul sudah sampai di Roma dari Yerusalem. Tetapi Matius mengharapkan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau. Kami telah melihat penyertaan Yesus di dalam Kisah Para Rasul ini, mulai dari Yerusalem sampai ke Roma. Karena itu kami berdoa supaya iman kami semakin hari semakin dikuatkan untuk pergi menggenapkan yang Tuhan Yesus sudah katakan, dan di dalamnya lah semua perlengkapan yang Tuhan akan berikan supaya Injil itu bisa sampai ke ujung bumi.
Dalam namamu kami mengucap syukur sampai hari ini. Engkaulah yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.